buka peluang Tuhan untuk melakukan mujizat. Kalau Tuhan kita jadikan sebagai sandaran, kita percaya Tuhan pun melakukan mujizatnya. Banyak kita akan lihat mujizat terjadi. Kita ini sudah ada talentanya kok masing-masing. Yang percaya Yesus, yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, sudah diberi modal talenta 1, 2, 5. Nah sekarang sudah dikasih contoh nih sama Alkitab. Kalau you cuma punya 1, enggak apa-apa, mengucap syukur, kembangkan, jangan dipendam. Karena kita tahu kalau kita pendam, ujung-ujungnya Yesus bilang, "Enyah engkau, aku tidak mengenal engkau." Kenapa sih kita harus memberitakan Injil, atau kenapa kita harus mengabarkan Injil? Karena memang dunia itu penuh dengan orang-orang yang seperti ini. Maksudnya orang-orang yang mereka nggak sadar kalau mereka itu berbuat sesuatu yang menghancurkan dirinya. Kadang apa yang tidak terjadi dalam kehidupan kita, bahkan yang kita doakan siang dan malam, kita memohon dari begitu lama, bahkan mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu yang kita doakan aja, tapi tidak pernah terjadi. Bukan Allah tidak mau menjawab, saudara, tapi karena doa yang kita sampaikan itu dengan ukuran kita sendiri, keinginan kita, kemauan kita. Ini loh Tuhan, kemauanku supaya terjadi. Kita itu tidak tahan dengan yang namanya proses. Kita itu lebih senang celebrationnya, perayaannya, kita lebih senang daripada menikmati prosesnya. Padahal di dalam proses itu ada sesuatu yang tidak bisa digantikan. Kita itu melupakan yang namanya proses, nggak tahan. Yang namanya proses itu kesuwen gitu. Contoh, ayo belajar piano, rutin belajarlah. Mana ada yang tahan? Tapi pengennya mau tampil. Waduh, bisa begini. Weh, itu ada proses gitu. Padahal yang hakiki, intinya, esensinya itu ada di dalam proses. Dan kita harus mau mendengar firman-Nya. Tuhan aja mau mendengarkan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mendengar suara Tuhan? Atau kita mau berjalan dengan pemikiran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri? Kita nggak akan mampu ya. Jadi kalau hatimu bermasalah, mulutmu bermasalah, perilakumu bermasalah, keputusanmu bermasalah, respon dari hidupmu pun bermasalah. Apa yang salah dikatakan benar, apa yang benar dikatakan salah sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Jadi ukuran kebenaran pada saat itu bukanlah ukuran yang sesungguhnya, melainkan yang sesuai dengan keinginan diri kita sendiri ataupun kepentingan kita sendiri. Jadi melihat segala sesuatunya di sekitarnya itu dengan cara yang salah, penilaian-penilaian yang salah dan pemikiran-pemikiran yang salah menurut pemikirannya sendiri ataupun keinginan dirinya sendiri. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan kuasa darah Yesus untuk selalu menjaga hati kita. Nggak ada yang tahu isi hati orang ya saudara. Tuhan yang melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan itu Tuhan yang melakukan. Apa yang mustahil buat kita kerjakan, Tuhan yang membuat kita itu bisa mengerjakan. Kenapa kita harus takut? Sudah dengar firman puluhan tahun, di radio, di handphone, langsung tatap muka seperti ini, tapi hidupnya sama sekali nggak berbuah. Maukah kita hari ini SADAR sadar? Kita harus sadar Tuhan itu masih memberi kita nafas kehidupan, berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Dia mengatakan apa? Itu sudah tidak lagi kulakukan. Apakah dia bisa menanggalkan kedagingannya? Bisa. Paulus menanggalkan itu semua ketika Paulus berjumpa dengan Yesus. Maka dia dapat menanggalkan kedagingannya.